الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل hal. Kita kembali berjumpa di majelis ilmu ini, di mana sedianya kita akan kembali membuka kajian Adabul Mufrad. Sudah lama kitab antum semua menganggur di rumah. Sekarang tiba masanya untuk membuka kembali kitab tersebut. Itu kitab Adabul Mufrad. Namun tampaknya dalam kesempatan ini kita tidak membuka dulu kitab Adabul Mufrad. Kita akan bincangkan hal yang mungkin begitu penting terkait dengan wafatnya orang tua dari beberapa peserta kajian kita di sini. Berapa hari yang lalu ibunda dari Mas Argas, ya, 2 atau 3 hari yang lalu, ya, rahimahullah. Kemudian sore tadi, pagi tadi, ya, orang tua atau ayah dari Bapak Eko, Mas Eko. Sekarang beliau hadir apa tidak? Tampaknya belum hadir, ya. Ya. Dan kami tadi bersama kawan-kawan sempat ikut ke pemakaman mengantarkan jenazah beliau. Dan di kesempatan ini kita ingin semua bertakziah kepada keduanya, atau mungkin kepada kawan-kawan yang kami tidak mengetahui sebelum-sebelumnya ada dari kerabat yang meninggal. Intinya kami bertakziah di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh mereka, menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka. Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil lazzat." Hendaklah kalian banyak-banyak mengingat tentang penghancur kelezatan. Penghancur kelezatan itu, kaum muslimin, kata Nabi, adalah al-maut, adalah kematian. Dan kita tengah mengalami masa di mana kita menyaksikan begitu banyak kematian, ya, disebabkan karena virus ini, COVID ini 19. Jika kita hidup hari ini, berarti itu masih dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk masih bisa beramal, untuk bisa melanjutkan amal soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk banyak mengingat kematian. Oleh karena itu kami angkat satu hadis tentang kematian. Kita ambil pelajaran darinya dan kita berupaya mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diinformasikan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Anas, murra bi janazatin, saat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama,
Murra bi janazatin, melintas iringan jenazah, melintas iringan-iringan orang yang membawa jenazah. Fa usniya 'alaiha khairan. Fa usniya 'alaiha khairan. Orang-orang yang ada di sekitar Nabi, yaitu para sahabat, memberikan sanjungan, memberikan pujian terhadap mayit tersebut. Keluar kata-kata yang enak dari mulut mereka, sanjungan serta hal-hal yang menggembirakan. Mendengar itu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Ya, Nabi ulangi wajabat sampai 3 kali. Ya, kalau kita terjemahkan wajabat, sudah pasti. Sudah pasti, sudah pasti. Setelah itu kaum muslimin tiba-tiba melintas iringan jenazah. Orang-orang, ada rombongan membawa jenazah. Jadi ini yang kedua kalinya, di waktu yang sama. Kata Anas radhiyallahu an, fa usniya 'alaiha syarran. Lalu orang-orang pun menyebutkan tentang keburukannya, disebut-sebut keburukannya. Ya, sehingga ini menjadi muskil bagi sebagian orang. Mengapa bisa sahabat menyebut-nyebut keburukan, padahal dalam hadis yang sahih Nabi melarang menyebut keburukan mayit. Alias mayit kalau sudah meninggal tidak boleh diceritakan keburukannya, yang baik-baiknya saja. Kata Nabi, la tasubbul amwat, tidak boleh mencela, tidak boleh menghina orang yang sudah meninggal. Karena apa? Dia sudah berhadapan dengan Robnya, mempertanggungjawabkan amal keburukannya di hadapan Robnya. Jadi selesai sudah di dunia ini. Jadi kenapa para sahabat menyebutkan keburukan jenazah yang baru melintas ini? Kata ulama, atau ulama memberikan jawaban bahwa yang dimaksudkan dalam hadis ini, mayit yang dipanggul, yang disebutkan keburukannya, kalau bukan dia orang yang munafik, jelas kemunafikannya, atau dia orang kafir yang jelas kekafirannya. Ulama menambahkan, atau dia seorang penganjur bid'ah, pelaku bid'ah. Ya, dia penganjurnya, tokohnya ahli bid'ah. Atau dia memang orang yang terkenal keburukannya di masyarakat, sehingga orang tidak sanggup lagi untuk tidak menahan diri mengucapkan keburukannya. Ya, agar orang lain menghindar dari perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang tersebut. Adapun muslim yang taat, muslim yang baik, atau selain yang kami sebutkan orang munafik, selain orang kafir atau pelaku bid'ah yang menyeru kebid'ahan, maka kita tidak boleh menyebutkan keburukannya. Baik, itu jawaban. Ketika para sahabat menyebutkan hal ini, menyebutkan keburukan jenazah yang baru melintas, apa respon Nabi? Nabi ucap, wajabat, wajabat, wajabat. Sudah pasti, sudah pasti, dan sudah pasti. Ungkapan Nabi atau respon Nabi seperti ini menjadi tanda tanya besar para sahabat. Sehingga salah satu di antara sahabat yang hadir pada waktu itu, ya Umar bin Khattab, mengajukan pertanyaan, keheranan atas respon Nabi. Kata Umar, fidan laka abi wa ummi. Ya Rasulullah, ayah dan ibuku siap menjadi tebusan untukmu. Ya, maksud ungkapan ini bahwa Nabi itu amat bernilai di hati para sahabat. Ya, sampai-sampai seandainya Nabi ditawan dan tebusannya, alias Nabi tidak bisa keluar kecuali ditebus dengan bapak dan ibu Umar, akan ditebus. Ya, saking bernilainya Nabi di sisi Umar, di hati Umar. Fidan laka abi wa ummi. Ayah dan ibuku siap jadi tebusannya Rasulullah. Murra bi janazatin,
tadi ada jenazah yang melintas. Fa usniya 'alaiha khairun. Disanjung kebaikan. Lalu Anda mengatakan wajabat, wajabat, wajabat. Murra bi janazatin, lalu melintas jenazah yang kedua. Fa usniya 'alaiha syarrun. Disebut-sebut keburukannya. Lalu Anda juga memberikan respon dengan kata wajabat, wajabat, wajabat. Ada apa ini? Kenapa responnya sama? Kenapa ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, ya, Nabi jawab, man asnaitum. Nah, ini dia jawabannya. Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Siapa saja dari orang yang telah meninggal dunia, kalian sanjung dengan kebaikan, kalian sebut-sebut kebaikan mereka, wajabat lahul jannah, sudah pasti dia masuk surga. Itu jawabannya. Wa man asnaitum alaihi syarrun atau syarran, siapa yang kalian sebut-sebut keburukannya, wajabat lahun nar, maka dia sudah pasti masuk neraka. Dia wajib masuk neraka. Kaum muslimin, ulama berbeda pendapat tentang sanjungan dan pujian ini. Dari mulut siapa sanjungan ini datang yang bisa memasukkan orang ke dalam surga? Dari mulut siapa sanjungan keburukan yang keluar darinya yang menyebabkan orang masuk neraka? Sebagian ulama mengatakan ini hanya keluar dari mulut ahli ilmu. Mulut dari Pak Kiai, dari ustadz, dari orang-orang alim yang ada di kampung itu. Kalau selain ahli ilmu, bukan orang soleh, nggak dianggap. Walaupun ngomong baik-baik, nggak dianggap. Namun mayoritas ulama, dan ini pendapat yang unggul, yang roji insya Allah, bahwa sanjungan ini, ya, sanjungan ini bisa datang dari siapa saja, bisa keluar dari mulut siapa saja. Bisa sanjungan dari seorang istri kepada suaminya. Oleh karena itu, sang suami perlu dituntut untuk berlaku baik kepada istrinya. Sehingga ketika misalnya suami meninggal dunia, istrinya memberikan sanjungan yang luar biasa, yang hebat. Masya Allah, suami saya tampaknya tidak ada yang bisa menggantikannya. Ya, dia orang dermawan, yang baik hati. Ya. Sanjungan ini berlaku. Bisa juga sanjungan ini datang dari seorang istri, dari seorang suami kepada istri. Bisa sanjungan ini datang dari seorang anak kepada ayah atau ibunya, atau sanjungan dari ayah ibu kepada putra-putranya. Bisa sanjungan itu datang dari sesama majelis ilmu, ya, bisa, atau datang dari tetangga, atau datang dari rekan kerja, rekan bisnis. Ya. Jadi sanjungan ini bisa datang dari mulut siapa saja. Ya. Dan kaum muslimin, tentu sanjungan-sanjungan ini bukan sanjungan yang di setting, ya, yang dibuat-buat. Sebagaimana saudara-saudara kita kalau ngangkut jenazah, siap mau berangkat, ya, tanya bapak-bapak, ibu-ibu, jenazah ini saya nopo saya. Oh, pilihannya saya nopo saya, pilihannya. Ya, orang-orang tidak saya. Bukan itu. Bukan sanjungan yang dibuat-buat. Entah dari mana amalan ini muncul. Mungkin mereka mempraktekkan hadis yang baru kita sampaikan tadi. Padahal ini bukan settingan. Ini spontanitas. Ya. Jadi kaum muslimin, bukan sanjungan yang memang dibuat-buat. Bukan. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, antum syuhada'ullah fil ard. Antum syuhada'ullah fil ard. Antum syuhada'ullah fil ard. Kalian ini, wahai manusia, umat Muhammad,
kalian ini adalah saksi bagi Allah di muka bumi ini. Kita ini adalah saksi bagi saudara kita di muka bumi ini. Maka ketika kita mengeluarkan persaksian baik, maka wajib masuk surga. Ketika kita mengatakan dia buruk, maka masuk neraka. Tapi kaum muslimin perlu diperhatikan tentang amalan. Amalan yang bisa mengantarkan masuk ke dalam surga, amalan yang masuk ke dalam neraka. Yang pertama, tentu amalan ini tidak mengandung kesyirikan. Alias pengamalnya bukan pelaku syirik. Sebab jika dia melakukan kesyirikan, sebaik apapun yang dia lakukan tidak berguna. Ya. Sebaik apapun yang dia lakukan tidak berguna kalau dia pelaku kesyirikan. Yang kedua, amalan itu harus berdasarkan sunnah. Kalau tidak berdasarkan sunnah lalu disanjung oleh orang-orang, tidak faedah. Oh, masya Allah, meninggal pemimpin tahlilan kita. Masya Allah, kalau ada kematian dia pasti yang menjadi pemimpinnya. Tidak faedah. Tidak faedah. Ini misalnya seperti itu. Jadi jika dia penganjur bid'ah, dia ada selalu di ruang-ruang bid'ah, lalu disanjung karena itu, sama sekali tidak bermanfaat. Ya. Begitu juga dan kesyirikan amat tidak bermanfaat kaum muslimin. Tidak bermanfaat semua amalan itu. Kemudian kaum muslimin juga tentu amalan-amalan yang tidak mengandung dosa. Si fulan mungkin sering bagi rokok. Bagi rokok. Pas dia meninggal orang selalu mengenang kebaikan dia, masya Allah. Waktu dia masih hidup sering bagi rokok loh. Tapi sekarang pembagi rokoknya sudah meninggal. Tidak berlaku karena dosa. Jadi kesyirikan, ya amalan bid'ah, kemudian juga mengandung dosa walaupun disanjung baik, ini sama sekali tidak akan mengantarkan pelakunya masuk ke dalam surga sekalipun disanjung setinggi langit. Sama sekali tidak. Dan kaum muslimin sebaliknya, antum pelaku kebaikan, penghidup dan penganjur sunnah, lalu orang di sekitar antum memberikan ungkapan-ungkapan yang buruk, waduh mati sudah terorisnya, mati sudah orang yang ekstremis, alhamdulillah aman sudah negeri kita. Maka ini tidak memberikan pengaruh sama sekali. Tidak ada pengaruh sama sekali. Ya. Oleh karena itu kaum muslimin, yang menjadi inti pembahasan kita bukan persoalan kematian. Sebab kalau mati kita sudah pasti mati. Setiap jiwa ya pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti mati. Yang menjadi persoalan penting, tugas kita yang ada saat ini kaum muslimin, ya, tugas kita yang hidup ini adalah ketika kita mati, kita ini kira-kira dapat sanjungan baik atau sanjungan buruk. Ya. Dapat sanjungan baik atau sanjungan buruk. Oleh karena itu senyampang kita masih bisa beramal, ayo. Kalau Allah sudah membukakan satu dari pintu-pintu kebaikan itu, tekuni itu. Antum dapati bahwa subhanallah, saya ini kalau salat sunnah, salat berjamaah, salat sunnah, saya ini kok ringan sekali. Tapi kalau puasa sunnah, enggak. Tekuni itu. Tekuni puasa sunnah, salat sunnahnya. Tekuni. Mudah-mudahan dari itu, ya, itulah pintu-pintu yang akan membukakan Anda masuk ke dalam surga. Karena ada orang yang dipanggil melalui pintu salat. Kalau ternyata Allah mudahkan atau Allah bukakan pintu siam puasa. Mudahnya kalau puasa sunnah kok suka ya, puasa Ramadan senang, hobi. Ya, puasa Daud pun dilibas juga. Tapi kalau salat tahajud, aduh malas. Tapi kalau puasa, sip. Ya. Maka kaum muslimin tekuni itu. Tekuni karena Allah telah memudahkan Anda berjalan pada satu pintu-pintu kebaikan. Dari mudah-mudahan dari pintu itu, ya dari kebaikan itu, Anda masuk surga melalui pintu apa? Pintu puasa. Kalau ternyata ada di antara antum mudah untuk bersedekah, ringan tangan untuk menderma, ya. Tapi kalau disuruh salat sunnah, aduh malas. Puasa sunnah, enggak bisa. Cuma bisanya puasa Ramadan aja. Kalau puasa sunnah, enggak. Tapi kalau bersedekah, rajin dia. Ya. Malah sering nanya, ada lagi enggak dikasih sedekah? Masya Allah. Nah, kaum muslimin tekuni itu.
Tekuni itu. Karena apa? Mudah-mudahan dari kemudahan itu, mudah untuk menderma, Allah Subhanahu wa taala memasukkan antum melalui pintu apa? Pintu surga, yaitu disebut dengan pintu bersedekah. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, jadi tinggal kita, ini tugas kita yang hidup. Apakah setelah nanti kita mati ini dapat sanjungan baik atau sanjungan keburukan? Itu bukan keinginan kita, bukan harapan kita. Kita beramal saja. Nanti Allah yang menilai, dan Allah menyampaikan melalui lisan-lisan orang yang ada di sekitar kita. Mereka akan menjadi saksi bagi kita. Oleh karena itu, jika kita masih memiliki ayah, ibu, jadilah anak yang berbakti. Sehingga ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, minimal orang yang terdekat kita, ibu kita, ayah kita akan berikan sanjungan yang tinggi untuk kita. Hilangnya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, perginya anak yang soleh, ya. Atau jadi suami yang baik, jadi istri yang soleha, jadi pedagang yang jujur. Sehingga orang-orang di pasar kehilangan, Masya Allah, si fulan meninggal dunia, dia orang yang sering memberikan diskon, sering memberikan utang, ya. Bahkan kalau sudah terlalu lama pembayaran utangnya dilunaskan begitu saja. Wes, gak usah wes. Masya Allah, dia kehilangan, orang-orang kehilangan. Subhanallah. Atau kaum muslimin hadir di majelis ilmu, ini juga amal kebaikan. Si fulan Masya Allah waktu hidup di dunia hadir rajin menuntut ilmu, ya. Walaupun gak nyambung-nyambung, tapi rajin dia, ya. Walaupun gak nyambung mungkin, tapi duduknya di majelis ilmu, subhanallah, dia sudah mencari perlindungan, ya, perlindungan di dalam surga. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, ada 3 orang yang telat datang di majelis ilmu. Yang satu cari celah-celah kosong untuk bisa duduk di tempat yang kosong. Kata Nabi, orang itu tengah mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang duduk paling belakang karena takut mengganggu yang di depan. Ya. Orang itu malu untuk mengganggu orang yang ada di depan. Allah pun malu untuk menghukumnya. Ya. Ada orang, apa itu? Majelis ilmu, pamit ya. Assalamualaikum. Mau kemana? Ada janjian. Dia menghindari ilmu, maka Allah pun berpaling dari orang itu. Nah, jadi kaum muslimin, itu adalah pesan kematian yang amat berharga dari Nabi SAW, ya, agar kita bisa memanfaatkan waktu kita yang tersisa ini, ya, untuk melakukan amal-amal kebaikan sebelum Allah Subhanahu wa taala menjemput kita hingga bertemu atau berjumpa dengannya. Tampaknya itu yang hendak kami sampaikan. Sisanya kita buka dengan tanya jawab. Lama tidak berjumpa. Untuk pertemuan berikutnya, kita sudah mulai mengkaji kitab Bulughul Maram, Adabul Mufrad, dan tampaknya kita sudah amat jauh. Kita sudah hampir khatam, ya. Kita sudah sampai hadis atau bab 418 tentang adab mendoakan orang yang bersin. Ya, adab mendoakan orang yang bersin. Jadi kita ini sudah hampir khatam untuk pembahasan Adabul Mufrad. Bagi antum yang sudah punya kitab, harap kitab itu dibawa kembali. Dan yang belum punya kitabnya, silakan membeli kitabnya. Bisa dipesan lewat Pak Irwanto kalau tidak salah, atau kawan-kawan lain yang menjual kitab tersebut. Baik, jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya terkait dengan kematian ataupun selain itu. Tadi waktu memakamkan jenazah orang tua Mas Eko, tadi ada ibu di pinggir kuburan itu. Dia begitu setia ikut mengiringi jenazah, padahal tidak dianjurkan. Bahkan Nabi SAW melarang wanita untuk ikut mengiring. Ya. Saat dimakamkan, ya, ketika mulai jenazahnya ditimbun, sang ibu berkata, kenapa ini nggak diazankan? Kenapa kok nggak diazankan? Protes ya. Kenapa kok nggak diazankan? Ya, untung orang-orang di sekitar itu tidak begitu respon. Ya, karena
banyak dari antum yang hadir. Itulah faedahnya. Kenapa kalau ada saudara kita yang meninggal, kemudian antum-antum yang mengenal sunnah ada di barisan terdepan, orang-orang yang akan berbuat yang tidak-tidak itu sungkan. Ya, sungkan. Apalagi kalau lihat semuanya berjenggot ya, wah ini hati-hati nggak bisa ini. Biasanya begitu. Ya, kami sudah sering datang ke tempat seperti itu. Ya, saat kami ada di barisan terdepan, mereka kadang sungkan. Walaupun jenggotnya sedikit, bilang, "Saat antum yang maju." Monggo. Ya, sudah paham. Silakan. Ya. Jadi kaum muslimin itu pentingnya. Orang tidak sesukanya apa? Tidak sesukanya melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Tapi kalau berpencar-pencar, maksudnya semuanya pada telat datang, ada yang di belakang, orang tidak sungkan untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Ya. Jadi ini pelajaran yang penting. Kalau ada saudara kita yang meninggal dari kerabat, ya, kawan-kawan kita yang kita kenal, yang ingin mengamalkan sunnah, ya upayakan supaya bisa hadir di tempat tersebut agar bisa mendominasi saat proses pemakaman jenazah atau proses-proses yang lainnya. Jadi sekali lagi, untuk mengazankan jenazah yang sudah masuk ke dalam kubur itu sudah tidak ada dalilnya. Ya. Ada yang mencoba menggunakan logika atau kias. Katanya bayi saja waktu lahir diazankan, mestinya waktu mati juga diazankan. Ini sudah menggunakan logika, kias yang tidak benar. Pertama, landasan logikanya sudah salah. Menurut pendapat yang benar, mengazani bayi sewaktu dia lahir bukanlah sunnah. Karena hadis tentangnya tidaklah sahih. Kalau landasannya sudah lemah, berarti ya mengazankan jenazah yang sudah meninggal itu juga tidak ada dasar. Sebab azan ini hanya diperuntukkan untuk memanggil orang sholat. Cuma itu kepentingan azan. Ada orang mau haji, azan. Tidak benar. Mau berangkat haji, mau naik bis, meninggalkan halaman rumahnya diazani dulu. Itu semua tidak ada. Contoh dari Nabi SAW. Nah seperti itu kaum muslimin. Jadi azan ini hanya untuk panggilan sholat semua. Baik. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Dia berwasiat meninggalkan sekatang sawah, suruh dijual separuh dari hasil penjualan disedekahkan ke masjid dan separuhnya mau dikasihkan ke kakak ipar saya. Baik. Nah, dan dari kakak ipar saya itu kemarin nggak tahu kenapa katanya setengahnya ini yang dari masjid dibagi-bagi ke ponakannya. Dia juga nggak punya anak di tante saya. Yang punya masjid mau dibagi-bagikan? Enggak, separuhnya. Yang separuhnya mau masuk masjid. Ya. Separuhnya wasiatnya suruh dikasihkan ke kakak ipar saya. Ke kakak ipar, baik. Tapi sama kakak ipar mau dibagi-bagi ke ponakan-ponakannya. Nah, itu gimana? Ke ini bibi yang meninggal. Iya. Yang diwasiatkan apanya? Adiknya, adik dia atau apa itu? Yang diwasiatkan itu? Ponakan. Keponakan dia? Iya. Dia punya saudara? Saudara tinggal satu perempuan. Itu pun perempuan. Iya, itu pun agak jauh jaraknya. Yang pas posisi yang meninggal sama yang temen itu ipar saya. Jadi dia punya harta yang lain? Harta waris yang lain? Harta waris yang ada tapi nggak terlalu. Pertama, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga. Jadi kalau dia punya harta, cuma itu tok hartanya, sepertiga separuh untuk masjid, separuh untuk sebenarnya bukan ahli warisnya, itu diberikan, tak boleh. Jadi wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga. Jelas? Tak boleh. Tapi jika ini misalnya sudah terlanjur, ya, belum dibagikan dan belum meninggal. Oh sudah ya. Iya. Pertama kaum muslimin kami hendak luruskan, wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Tidak boleh untuk ahli waris. Misalnya nanti kalau saya nanti mati, ini harta sawah untuk anak laki-lakiku, ini rumah untuk anak perempuanku, tidak boleh. Wasiat seperti itu tidak boleh. Kalau hibah boleh. Hibah boleh untuk ahli waris, tapi kalau wasiat tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Jadi kalau hibah boleh.
ini sawah untuk anak laki-lakiku, yang rumah ini untuk anak perempuanku. Tapi hibah itu harus serah terima, betul-betul diberikan kepada sang anak. Tidak boleh nanti aja kalau saya sudah mati baru sampai ambil. Tidak boleh, itu namanya wasiat. Dan tidak sah hibah seperti itu. Ya, jadi misalnya itu nanti pohon korma 10 itu milik kamu. Tapi anaknya belum ngambil, belum ada serah terima, tetap belum bisa jadi hibah. Jadi hibah itu memang betul-betul sudah serah terima. Anaknya nanti mau dijual sesuka dia, kapan mau dia jual, itu namanya hibah. Tapi kalau belum serah diterimakan, hanya sekedar janji, itu masuk wasiat. Dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Solusinya, pertama, kalau yang kakak ipar ini mengerti agama, dia bisa membatalkan wasiat itu dengan memberikan 1/3 wasiat itu kepada masjid. 1/3-nya kepada masjid. Kemudian yang selebihnya kalau ada ahli waris, berikan kepada kalau ada ahli waris, berikan ke ahli waris. Kalau ada ahli waris, berikan ke ahli waris. Jangan sampai ini diwasiatkan sementara ahli waris yang lebih berhak kemudian tidak diberikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau ahli warisnya juga memang sudah dapat, ini hanya bagian-bagian dari harta yang tersisa, lalu diwasiatkan kepada kakak iparnya yang 1/3, maka tidak ada masalah. Tapi ini diambil alih oleh siapa? Kakak iparnya yang bagi-bagikan setelah itu. Baik. Alias yang mau membagikan ini kakak ipar. Yang diwasiatkan kepadanya. Terserah dia. Kalau dia sudah diberi, dia membagikan kepada siapapun terserah dia. Ya, sama dengan hadiah. Saya berikan hadiah kepada seseorang, nih hadiah motor. Besok tak tanya, lu mana motornya? Sudah tak berikan kepada fulan. Saya tidak boleh protes. Ya, karena hadiah itu sudah pindah tangan. Nah, seperti itu. Sama berutang. Ada orang berutang, ya. Dia utang, lalu kemudian dia beli barang dari hasil utang, lalu dia jual, terserah dia. Dia mau apakan terserah. Karena uang itu sudah menjadi hak milik dia. Hadiah itu juga menjadi hak milik dia. Kalau dia diberi wasiat, dia menerima wasiat itu sudah menjadi hak milik dia. Mau dibagikan kepada siapapun terserah dia. Lalu apa yang jadi soal? Keputusan dia membagikan. Mestinya tanah itu untuk dia tapi dibagikan kepada yang lain, begitu? Ya, wasiatnya sudah dijualkan dan diberikan untuk masjid dan separuh untuk dia. Lalu bagian dia itu diberikan kepada orang lain, begitu? Atau bagian masjid juga mau dijual? Oh, enggak. Intinya kalau bagian dia sendiri yang dia mau jual lalu diberikan kepada orang lain, terserah dia. Nah, seperti itu. Ya. Baik. Ya. Mengenai kalau orang sekatul maut itu kan ada surat surat Yasin. Bagaimana kedudukan baca surat Yasin? Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang yang hendak mati di antara kalian. Sebenarnya ini menggunakan fi'il madhi. Ya, mautakum, orang yang telah mati. Iqra'u Yasin ala mautakum, orang yang telah mati di antara kalian. Ya, makanya banyak orang yang mau mati bacakan Yasin, setelah mati juga Yasin. Bukankah seperti itu? Ya. Kita katakan, pertama hadis itu tidak sahih. Bacakan Yasin orang yang hendak mati di antara kalian. Hadis ini tidak sahih sama sekali. Satu. Yang kedua, anggap ini sahih. Anggap ini sahih. Tetapi bermakna orang yang hendak, bukan yang telah. Hendak. Semisal, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang, kalau diterjemahkan benar, mautakum yang telah mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Tetapi pada prakteknya setiap orang yang mau mati, Nabi mendekati lalu mengajarkan la ilaha illallah. Berarti prakteknya yang hendak mati. Makanya orang Arab, kalau orang sudah berada di dua alam, ini alam hidup, alam mati, namun dia sudah lebih dekat kepada kematian, disebut mati sekalian.
Jadi talkinkan orang yang telah mati, maksudnya yang akan mati. Jadi orang kalau sudah mepet kepada suatu kondisi, maka dia sudah disebut dengan kondisi tersebut. Ya. Kayak doa buka puasa. Zahaba ad-dhama'u. Rasa haus telah hilang. Padahal belum minum. Bukankah seperti itu? Rasa haus telah hilang. Tenggorokan telah basah. Kan belum minum, kok sudah baca doa kayak ngono? Maksudnya, karena dia sudah amat dekat kepada berbuka puasa, berarti statusnya dia sudah dianggap sudah minum, sudah berbuka. Maka doanya sebelum itu, sebelum berbuka. Ya, demikian insyaallah. Ya. Ya, jadi hadisnya tidak sahih tentang membacakan Yasin. Terus apa nggak boleh Ustaz baca Al-Quran di sisi orang yang meninggal? Boleh, nggak ada masalah. Yang sudah sekarat, Anda boleh membaca di sisinya. Mungkin dengan bacaan Al-Quran itu menenangkan jiwanya. Tapi Anda tidak perlu memilih surat-surat tertentu. Memastikan bahwa Yasin lah ini yang paling cocok untuk itu. Menetapkan sesuatu yang tidak ada dalil, ini bisa masuk dalam kategori bid'ah. Anda bisa baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas. Mungkin dengan bacaan-bacaan itu bisa lebih menyegerakan, membuat dia nyaman. Ya, pernah ini berapa kejadian. Ada orang-orang yang sudah begitu menderita. Keluarganya telepon, "Assalamualaikum, Ustaz." "Waalaikumsalam. Bisakah Ustaz untuk meruqyah, bacakan Al-Quran untuknya? Mungkin jiwanya tenang dengan itu." "Oh ya baik." Kami bacakan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Juga niat untuk meruqyahnya. Ya, mudah-mudahan sembuh dengan itu. Setelah tuntas, baru 2-3 menit dia sudah menghembuskan nafasnya dengan tenang. Dan itu banyak kejadian. Berapa kali kami kejadian seperti itu. Ya, dengan bacaan Al-Quran membuat jiwanya terasa nyaman, ringan untuk itu. Jadi bacakan Al-Quran dan Anda tidak harus membacakannya surat Yasin. Tapi kalau sudah kondisi terlihat sudah dekat pada kematiannya sekarat, jangan sibuk baca Al-Quran. Sibuklah mengawasi dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi jangan sibuk bacakan Al-Quran, khawatir sibuk baca Al-Quran dia sudah dalam kondisi sekarat yang perlu dituntun. Ya. Oleh karena itu tinggalkan bacaan Al-Qurannya. Perhatikan, simak kondisi dia. Apakah dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Baik, demikian insyaallah. Baik kaum muslimin, sebenarnya kalau mengkaji Adabul Mufrad, satu hadis paling selesai. Dulu sebelum-sebelumnya di Pak Jawari biasanya kita habis Isya sampai kadang sampai jam 10 malam, setengah 10 malam. Tapi mempertimbangkan kondisi antum, posisi antum yang kadang jauh, ya datang dari Paleran, datang dari Ambulu, Andong sana, ya kadang terlalu kemalaman, ya sehingga mungkin kajian kita yang biasanya habis Isya, kami minta ke panitia wis majukan aja maghrib Isya, ya maghrib Isya. Sebenarnya kalau bisa ini juga habis Isya mau menguji antum sebagai penuntut ilmu. Mau cari senangnya aja, mau cari sulit juga. Karena kebanyakan penuntut ilmu cuma cari yang senangnya aja. Ya. Sebab apa kaum muslimin? Antum ini tidak boleh hanya memposisikan diri hanya itu aja statusnya. Harus naik level. Ya, karena antum ini sudah lama menuntut ilmu sebagian. Jadi harus lagi naik ke level yang lebih tinggi. Harus segera khatamkan Adabul Mufrad, biar pindah kitab lagi. Bulughul Maram khatam, pindah lagi. Ya. Dan antum jangan remehkan pembelajaran seperti ini. Orang-orang dulu pembelajarannya seperti ini. Al-Azhar sebelum berubah menjadi universitas yang bisa menghasilkan ribuan ulama, ya pembelajarannya seperti ini. Di majelis-majelis seperti ini, bukan di bangku kuliah. Ya. Nah, oleh karena itu dengan banyaknya materi yang masuk ke antum, Masya Allah, sampai ada berapa? 5 materi ya, 5 kajian kalau tidak salah dalam sepukan. Ini luar biasa. Ini sudah madrasah, ini resmi madrasah. Ini sekolah sudah. Nah, cuma hebatnya sekolahnya berbagai umur. Ada yang masih muda, ada yang sudah sepuh betul. Nah, seperti itu kaum muslimin. Karena apa? Ada orang yang punya ilmu, mengamalkan itu manusia yang terbaik. Ada orang yang punya ilmu, tapi mungkin belum diamalkan. Ya ini ya masih lumayan lah. Dibanding orang yang
Sama sekali tidak menuntut ilmu. Orang yang punya ilmu namun mungkin belum diamalkan, suatu waktu ketika dia ada pada titik kesadarannya, dia mengerti apa yang dia harus perbuat. Ya. Dia ada pada titik kesadarannya, mungkin nanti usia pensiun baru sadar. Ingat kajian di Al-Burhan. Oh, kalau mau seperti ini harus begini. Ini seperti ini, kalau ini salah. Dibanding orang yang sama sekali tidak memiliki ilmu, muncul titik insafnya, titik sadarnya, gak ngerti dia harus berbuat apa. Nah, oleh karena itu kaum muslimin ingat, antum hadir di majelis ilmu ini jangan bilang aku sia-sia aja. Saya hadir tapi belum tak amalkan. Jangan begitu kaum muslimin. Hadirlah, sebab hadirnya antum saja ini sudah ada poin tersendiri, yaitu turunnya ketenangan, muncul rasa nyaman, tenang. Ya. Kenapa? Karena para malaikat pun mengitari orang-orang yang ada di majelis ilmu. Nah, demikian insyaallah kajian kita. Biasanya salat isya-nya bagaimana ini? Salat di sini ya. Masjidnya berapa meter dari sini? 100 meter ya, dekat ya. Setelah sholat baru pulang. Ya sebenarnya lebih bagus kalau memang ini ya sholat di masjid semestinya. Ya karena sholat berjamaah yang dianggap memiliki nilai yang ini adalah ketika seseorang berada di masjid, dan istilah masjid itu adalah tempat yang dimana rutin dilakukan sholat berjamaah. Sementara tempat kita ini tidak rutin untuk sholat berjamaah, ya, hanya sekali-kali saja. Istilahnya ini bukan statusnya masjid. Masjid itu adalah tempat yang dimana rutin untuk dilakukan sholat berjamaah. Dan kita wajib datang ke masjid itu sekiranya ketika seseorang berdiri di menara, lalu dia berkumandangkan azan, tidak pakai pengeras, ya Allahu Akbar, dan terdengar sejarah orang mendengarnya, maka dia wajib datang ke masjid. Yang wajib datang ke masjid kalau dia berada di tempat tinggi. Kira-kira sekarang ini tempat, kalau di masjid itu orang berada di tempat yang tinggi, dia berazan tidak menggunakan mikrofon dalam kondisi suasana hening, kira-kira sampai apa enggak di sini? Waduh, kalau begitu kita pergi ke masjid. Karena itu wajib, barang siapa mendengar azan maka dia wajib datang ke masjid, wajib sholat berjamaah. Ya. Untuk mendapatkan 27 derajat. Ana tidak tahu ini merubah aturan antum atau bagaimana? Yang biasa berlaku. Alias kalau memang sudah langsung pulang, ya mari kita berjamaah masing-masing di tempat kita atau di masjid yang terdekat. Ya, tapi kalau ada majelis ilmu lagi, sholat balik lagi lalu lanjutkan kajian. Mengingat masjid kita terlalu dekat. Ini pernah ditawari untuk masjid. Donatur di Surabaya, Ustadz Mubarak, beliau mau kalau dibangunkan masjid. Kita tolak. Ya, kita katakan kita bukan untuk masjid karena di dekat kita sudah ada masjid. Ya, kami cuma ingin ada perpustakaan dan tempat kajian. Oleh karena itu dananya pun tidak cair setelah itu. Dana tidak cair karena bukan untuk kepentingan masjid. Ya, bagaimana menurut antum? Ya, karena masjid terlalu dekat. Seandainya agak jauh, mungkin kita tidak perlu memenuhinya. Ya, yang wajib mendatangi itu ketika suara azan dekat dari kita tanpa pengeras suara. Ya. Berdasarkan hadis yang sahih, seorang buta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak punya penuntun. Ya Rasulullah, apakah saya tetap datang ke masjid? Kata Nabi, tidak. Kemudian kata Nabi, hal sami'tan nida? Kau dengar azan tidak? Dengar ya Rasulullah. Kalau begitu wajib ke masjid. Padahal orang buta yang tidak punya penuntun, karena dengar azan berarti rumah dia dekat dari masjid. Berarti dia wajib mendatangi masjid. Ya, begitu ya. Ya, baik. Kita cukupkan sampai di situ. Jadi ana beri masukan kepada ikhwan, karena masjid ramah dekat, kita sholat saja di masjid. Kalau mau kumpul-kumpul duduk-duduk lagi, walaupun tidak ada kajian, silakan kembali ke ini majelis, atau mungkin langsung pulang, ya silakan. Nah, demikian. Ya. Kalau sekarang masuk di masjid, apabila tidak dikoordinasikan dulu kan Tidak dikoordinasikan dulu. Ya, Ustaz sudah sampaikan, Ustaz mau ke masjid.
Yang mau tetap di tempat silakan. Tapi kami sudah sampaikan hujahnya. Bukankah seperti itu? Tidak perlu dikoordinasi. Ya, sebagaimana sahabat ketika sholat menghadap Baitul Maqdis, lagi ruku, ada yang beritahukan di pintu masjid, "Woi, kiblat sudah berubah ke arah Ka'bah." Mereka dalam kondisi ruku, moro-moro langsung menghadap kemana? Putar arah langsung. Putar arah. Imamnya ada di belakang, makmumnya ada di depan. Karena apa? Mereka sudah tahu ada berita. Ada berita. Ya, seperti itu. Ya, kalau ibu-ibu ya biasa, enggak masalah salat berjamaah di sini. Karena memang ibu-ibu tidak mesti ke masjid. Kalau kita ini laki-laki mesti ke masjid. Ya, demikian. Ya. Jadi yang mau pulang ke Masjid Al-Ikhlas masih dapat insyaallah. Yang jalan-jalan ke sini bagus juga. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.